memberikan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Samase, it's different. Pembahasan kitab Sirah Nabawiyah dengan tema Masuk Islamnya Umar bin Khattab. Kemudian salawat serta taslim semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Sebelum kajian ini dimulai, insya Allah Ana di sini sebagai moderator akan membacakan tata tertib selama kajian ini berlangsung. Yang pertama, Ana mengingatkan kepada diri Ana dan juga pada seluruh partisipan untuk memperhatikan adab-adab kita sebagai penuntut ilmu, terutama adab terhadap ustadz dan juga adab dalam bermajelis. Yang kedua, dimohon kepada seluruh partisipan Zoom untuk menggunakan nama asli atau nama yang mudah dikenal. Yang ketiga, dimohon kepada seluruh partisipan Zoom untuk menonaktifkan audio dan kameranya selama kajian berlangsung agar tidak mengganggu kekhusyuan kita dalam menuntut ilmu. Yang keempat, untuk pertanyaan bisa diketik di chat Zoom atau bertanya secara langsung kepada Ustadz. Diharapkan pertanyaan sesuai dengan tema hari ini. Kelima, dipersilahkan kepada partisipan Zoom untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan cara raise hand terlebih dahulu. Dan yang terakhir, mohon izin bertanya Ustadz, apakah kajian pada hari ini akan ada sesi kuis? Insyaallah. Insyaallah di akhir nanti akan ada sesi kuis. Demikian muqaddimah yang dapat Ana sampaikan. Selebihnya untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Dr. Syafiq Ridza Basalama LCM hafizahullah ta'ala. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, sejatinya kita telah membahas tentang kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana cahaya iman itu masuk ke dalam hatinya secara perlahan-lahan. Sampai pada akhirnya dia datang ke rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam untuk menyatakan keislamannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa ini terjadi setelah hijrahnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ke Habasyah, di mana kita tahu jumlah yang hijrah di hijrah yang kedua 100 lebih 1 kira-kira. Dan yang tersisa di dalam kota Mekah itu tidak banyak. Di beberapa kitab sejarah dikatakan Umar menjadi yang ke-40 yang masuk ke rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Dan disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tatkala dia masuk Islam adalah 26 tahun. Dia masih muda. Dan subhanallah, perubahan lebih sering terjadi di para pemuda. Berbeda dengan orang-orang yang sepuh, yang sudah tua, yang terkadang hatinya sudah membatu, sehingga sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu Nabi alaihi salatu wasallam berdoa agar Allah memuliakan agama Islam ini dengan satu dari 2 orang yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Dan ternyata Umar lah yang lebih dicintai daripada Amr ibn Hisham, yaitu Abu Jahal ibn Hisham al-Makhzumi.
Di surat Al-An'am di ayat 122 yang diklaim oleh sebagian ahli tafsir bahwa ayat ini turun berkaitan dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab dan tetap bertahannya Abu Jahal di atas kesyirikan. Kita akan baca ayat ini. Naam, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir apa yang mereka kerjakan. Allahu Akbar, jemaah. Kita lihat bagaimana orang kafir tatkala mereka melakukan kekufuran mereka, melakukan tindakan-tindakan kesyirikan, itu dalam pandangan mereka indah. Sehingga kenapa orang-orang musyrikin bertahan di atas kekufurannya, bahkan rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk mendukung kesyirikan dan kekufurannya, sampai mati di atas kesyirikan itu. Maka ini termasuk ujian ya. Ujian bagi manusia. Bagaimana orang melihat sebagai sebuah contoh muntah seekor anjing, dia pandang indah, kemudian dia mulai mengkonsumsi dan menghabiskan. Begitulah permisalan orang-orang yang menjadikan berhala sesembahan buat mereka. Berbeda dengan orang yang mati kemudian Allah hidupkan. Kami jadikan baginya cahaya. Dia berjalan dengan cahaya itu. Tapi buat orang-orang kafir ya tetap. Makanya kenapa ketika Umar masuk Islam, orang-orang pada ribut mengatakan dia soba, yang artinya keluar murtad dari agama mereka. Dan Umar menolak penyebutan itu. Dia mengatakan walakinni aslamtu ma'a Rasulillah. Enggak, aku enggak murtad. Aku masuk Islam. Aku berserah diri kepada Allah Azza wa Jal dengan mentauhidkannya dan menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan. Maka kita perlu memperbanyak doa agar Allah memberikan cahaya iman kepada kita dan menguatkan agama kita sampai ajal menjemput. Baik. Kita akan lanjutkan sedikit cerita pelengkap tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab. Nah, silahkan. Ibnu Hisham juga menyebutkan, demikian pula Ibnu Jauzi secara ringkas, bahwa ketika Umar masuk Islam, dia mendatangi Jamil bin Ma'mur al-Jumahi yang merupakan penyambung lidah Quraisy yang paling getol, dan memberitahukan kepadanya tentang keislamannya. Orang ini langsung berteriak dengan sekeras-kerasnya bahwa Ibnu al-Khattab telah menjadi penganut Sahabiyah, sebutan mereka terhadap agama baru Islam. Umar pun menimpali di belakangnya. Dia bohong, akan tetapi aku telah masuk Islam. Lanjut.
Nah, Mereka pun menyergapnya sehingga akhirnya terjadilah pertarungan antara Umar seorang diri melawan mereka. Pertarungan ini baru selesai saat matahari sudah berada tepat di atas kepala mereka. Tetapi Umar sudah tampak kepayahan. Dia hanya bisa duduk sementara mereka berdiri di dekat kepalanya. Dia berkata kepada mereka, "Lakukanlah apa yang kalian suka. Sungguh, aku bersumpah atas nama Allah bahwa andai kami berjumlah 300 orang, niscaya telah kami biarkan mereka untuk kalian atau kalian biarkan mereka untuk kami." barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Kita lihat ya, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia ingin mengumumkan keislamannya. Karena Umar merasa tidak seperti yang lainnya. Apalagi Umar punya kenangan pahit di mana dia menyiksa orang-orang yang masuk Islam. Sehingga saatnya dia membantu orang-orang yang pernah dia siksa agar tidak lagi disiksa ketika menampakkan keislaman. Tapi ternyata orang-orang musyrikin juga tidak membiarkan Umar. Umar bertarung melawan mereka sampai hatta qamat asy-syams ala ru'usihim. Nih disebutkan pertarungan itu baru selesai saat matahari sudah berada tepat di atas kepala mereka. Dari pagi sampai siang. Dan Umar sudah capek, disebutkan. Apa yang dilakukan Umar? Dia duduk. Dan orang berdiri. Karena Umar satu orang melawan banyak orang. Umar duduk. Lalu mengatakan kepada mereka, "If'alu ma badalakum." Terserah kalian. Fa'ahlafa billah. Umar bersumpah ya. Atau dia mengatakan fa'ahlifu billah. Aku bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jal. Andai kami berjumlah 300 orang, niscaya telah kami biarkan mereka untuk kalian atau kalian biarkan mereka untuk kami. Dan jumlah 300 itu adalah jumlah pasukan Nabi SAW ketika perang Badar menghadapi Quraisy. Dan betul, dengan jumlah 300 itu Allah memberikan pertolongan sehingga orang-orang musyrikin yang congkak, yang sombong, pada waktu itu mereka menjadi hina dan dina. Pamor mereka runtuh. Kejayaan mereka telah mulai pudar. Ya, karena orang-orang yang congkak dan sombong akan menemui waktu di mana dia tidak mampu berbuat apa-apa lagi nantinya. Barakallahu fikum. Nah, setelah kejadian itu, kaum musyrikin berangkat dalam jumlah besar menuju rumahnya dengan tujuan akan membunuhnya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dia berkata, saat Umar berada di rumahnya dalam kondisi cemas, datanglah Al-As bin Wail As-Sahmi, Abu Amru, sembari membawa mantel dan baju yang dilipat dan terbuat dari sutra. Dia berasal dari suku Bani Saham yang merupakan sekutu kami di masa jahiliyah. Umar berkata kepadanya, "Ada apa denganmu? Kaummu mengaku akan membunuhku bila aku masuk Islam," katanya. Umar setelah ini ada yang perlu diperbaiki. Jadi yang bertanya adalah Al-As Ibn Wa'il yang mengatakan, ada apa denganmu? Ada apa
denganmu. Faqala lahu malak. Ini bukan Umar, tapi Al-As berkata, diganti Al-As. Al-As ini bapaknya Amr bin As ya. Tokoh yang juga sangat ditakuti oleh orang-orang musyrikin Quraisy ya. Jadi Al-As berkata kepada Umar, ada apa denganmu? Lalu Umar menjawab. Nah, lanjutkan. Umar setelah mengatakan bahwa ia aman, Umar menjawab, kamu mengaku akan membunuhku bila aku masuk Islam, katanya. Umar setelah mengatakan bahwa ia aman, berkata, tunggu bentar. Ini bukan Umar, tapi Al-As. Setelah Umar tadi mengatakan, kaummu mengaku akan membunuhku bila aku masuk Islam. Qala la sabila ilaik. Al-As mengatakan, mereka tidak akan dapat, bukan kalau begitu ya. Kalau begitu dihapus. Tapi mereka tidak akan bisa melakukan hal itu terhadapmu. Kemudian ba'da'an qalaha amintu. Setelah Al-As ngomong itu, aku merasa aman. Ini ucapan Umar. Setelah Al-As berkata, aku merasa aman. Yani Umar merasa aman. Nah, coba dibaca dari awal. Al-As berkata kepadanya, ada apa denganmu? Dibaca dari situ. Al-As berkata kepadanya, ada apa denganmu? Umar menjawab, kamu mengaku akan membunuhku bila aku masuk Islam, katanya. Katanya itu dihapus saja ya. Al-As setelah mengatakan bahwa ia aman. Al-As berkata, mereka tidak akan ada yang bisa melakukan hal itu terhadapmu. Nah, setelah itu ya, itu dipindah. Setelah itu aku merasa aman, kata Umar. Dia diganti. Al-As berkata, tidak akan ada yang bisa melakukan hal itu terhadapmu. Al-As berkata, mereka tidak akan tidak akan bisa melakukan. Al-As berkata, mereka tidak akan bisa melakukan hal itu terhadapmu. Setelah itu, aku merasa aman, kata Umar. Al-As kemudian keluar dan mendapatkan banyak orang yang sudah memadati lembah tersebut. Lantas dia berkata kepada mereka, hendak kemana kalian? Mereka menjawab, menemui si Ibnu Al-Khattab yang sudah menjadi penganut Sahabiyah. Sabi'ah itu tadi sebenarnya yang sudah murtad, itu aja terjemahannya. Menemui si Ibnu Khattab yang sudah murtad. Yang sudah murtad, sebutan mereka terhadap Islam ini. Dia menjawab, kalian tidak akan bisa melakukan hal itu terhadapnya. Orang-orang itu pun pergi secara bergerilya. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, demi Allah, seolah-olah mereka itu bagaikan pakaian yang disingkap. Barakallahu fikum. Kita lihat ya bagaimana ketokohan Al-As bin Wa'il. Umar bin Khattab setelah dipukuli, ternyata urusannya belum selesai.
Umar pulang ke rumahnya, orang-orang kemudian diprovokasi oleh kaum musyrikin, jumlah mereka semakin banyak, maka mereka berbondong-bondong mau ke rumahnya Umar, mau membunuh Umar. Umar udah nggak bisa berbuat apa-apa, udah capek dia. Di saat itu datanglah Al-As bin Wa'il As-Sahmi, bapaknya Amr bin As. Datang menjumpai Umar. Umar dalam kondisi ketakutan dia. Ditanya, engkau kenapa? Kata Umar, kaummu bersepakat, katanya mereka, kalau aku masuk mereka akan membunuhku. Kata Al-As, enggak, mereka enggak bisa melakukan. Akhirnya Umar merasa aman. Kenapa? Karena Al-As bin Wa'il As-Sahmi, kabilah As-Sahmi ini adalah sekutunya kabilah Bani Adi, kaumnya Umar bin Khattab pada saat jahiliyah. Dan kita sudah membahas bahwa di kota Mekah tidak ada pemerintahan, yang ada kesukuan. Setiap suku memiliki pemimpin kabilah. Dan sebagian suku agar lebih kuat lagi, maka mereka akan berkolaborasi dengan suku-suku yang lain. Salah satunya tadi, kabilah Bani Saham dengan Bani Adi. Maka dia memberikan jaminan kepada Umar, enggak, mereka enggak akan bisa. Kita lihat bagaimana pamornya Al-As. Al-As keluar dari rumahnya, orang ini sedang turun dari lembah itu menuju ke rumahnya Umar. Penuh dengan manusia. Lalu ditanya, kalian mau kemana? Membunuh Umar bin Khattab yang sudah tadi soba, udah murtad, keluar dari agama mereka, masuk Islam. Kata Al-As, nggak bisa kalian. Nggak ada jalan untuk itu. Akhirnya mereka balik arah semuanya. Disebutkan dalam riwayat Ibn Ishaq, wallahi la ka'annama kanu thawban kushita anhu. Mereka tuh seperti baju, ya. Kalau kita lihat baju, ya, yang tahu-tahu baju itu dilipat gini, ya. Wadi tadi, lembah yang penuh sama orang, tahu-tahu kosong. Artinya Umar bin Khattab, sosok dan tokoh di kota Makkah yang disegani, tapi kalau sudah ada provok yang banyak, dan itu tidak mampu dia lakukan. Namun akhirnya Allah selamatkan Umar lewat jalannya Al-As. Setelah hijrah ke kota Madinah, Umar ini pernah ditanya sama anaknya. Dalam kitab Al-Lu'lu'ul Maknun, Umar ini ditanya sama putranya Abdullah bin Umar bin Khattab, ya. Kata anaknya, wahai ayah, siapa orang yang membackingimu, ya, yang membackingimu, yang mendukungmu, yang menyokongmu pada saat engkau masuk Islam dan mereka hendak membunuhmu? Jazahullahu khairan. Kata Ibn Umar, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Apa kata Umar? Ya bunayya, dzakal As bin Wa'il. Orang itu adalah Al-As bin Wa'il, lah jazahullahu khairan. Semoga Allah tidak memberikan kebaikan kepada dia. Kok bisa? Karena memang dia mati di atas kekufuran. Dia melakukan itu hanya fanatisme kelompok. Dan ada orang-orang sampai hari ini mungkin yang menampakkan keislaman, dia sebenarnya orang kafir. Atau dia menampakkan kebaikan, tapi bukan karena ingin kebaikan buat orang yang ditolong dan dibantu, tapi ingin nama dia populer. Maka innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ahibati fillah, bagaimana dampak positif masuk Islamnya Umar terhadap agama ini? Dan nanti kita akan bicara dampak negatifnya. Ya, ada dampak positif, tapi ada dampak negatifnya. Kita akan baca. Nah, tafadhal.
Demikianlah dampak keislamannya terhadap kaum musyrikin. Sedangkan terhadap kaum muslimin adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Mujahid dari Ibnu Abbas. Dia berkata, aku bertanya kepada Umar, mengapa kamu dijuluki Al-Faruq? Dia berkata, Hamzah masuk Islam 3 hari lebih dahulu dariku. Selanjutnya dia menceritakan kisah keislamannya dan di akhirnya dia berkata, lalu aku berkata, saat aku sudah masuk Islam, wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran, mati ataupun hidup? Beliau menjawab, tentu saja, demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kalian berada di atas kebenaran, mati ataupun hidup. Lalu aku berkata, lantas untuk apa sembunyi-sembunyi? Demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh kita harus keluar. Lalu beliau membagi kami dalam 2 barisan, salah satunya dipimpin oleh Hamzah dan yang lainnya dipimpin olehku. Debu dan pasir tersebut yang ditinggalkannya ibarat ceceran gandum yang dihaluskan. Akhirnya kami memasuki Masjidil Haram, kemudian aku menoleh ke arah Quraisy dan Hamzah. Mereka tampak diliputi oleh kesedihan yang tidak pernah mereka rasakan. Seperti itu sebelumnya. Sejak saat itulah Rasulullah menamaiku Al-Faruq. Barakallahu fikum. Nah, ini terjemahannya tunggu dulu, harus ada yang diperbaikin berkaitan dengan bagaimana ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Ya memang sejak awal ya kita lihat Umar itu sikapnya seperti ini. Dia punya tabiat yang tegas ya. Ketika ada satu sahabat yang dianggap berkhianat, Hatib ibn Abi Balta'ah yang kirim surat ke kota Mekah di saat penaklukan kota Mekah, Umar mengatakan, da'ni adrib unuqa, biarkan aku menebas leher orang ini. Seperti itu sikap Umar. Dan Umar bin Khattab tadi, bagaimana dia berusaha untuk beribadah terang-terangan setelah ngobrol sama Nabi alaihissalatu wassalam. Dan betul, dia melakukan itu. Berangkat, 2 shaf, Nabi di tengah, mereka berangkat menuju ke Masjidil Haram. Di sini di terjemahan, kemudian aku menoleh ke arah Quraisy dan Hamzah. Yang betul, kemudian Quraisy menoleh kepadaku dan Hamzah. 6. Fanadharat ilayya Quraisyun wa ila Hamzah. Kemudian Quraisy menoleh ke arahku dan Hamzah. Ya. Coba ditampakkan. Kemudian Quraisy menoleh ke arahku dan Hamzah. Ketika Quraisy melihat menoleh ke arah Umar dan Hamzah bersama kaum muslimin yang sebelumnya mereka tidak berani menampakkan diri mereka. Mereka juga tidak mampu terang-terangan beribadah di Ka'bah kecuali Rasul SAW dan Abu Bakar dan beberapa orang kuat dari sahabat Nabi SAW. Tapi yang lemah-lemah nggak ada yang berani, karena mereka akan menjadi bahan ledekan plus bulian mereka baik secara lisan atau secara fisik. Orang Quraisy ketika melihat pemandangan yang tidak pernah mereka melihat, maka nanti kita akan lihat dampak negatifnya. Sedih Quraisy, galau. Tentunya hal itu akan membuat mereka berpikir lebih dalam lagi bagaimana menghadapi Islam yang sekarang udah berubah kondisinya dengan masuk Islamnya Umar dan Hamzah. Dan dikatakan sejak itu disebut Umar dengan sebutan Al-Faruq. Baik, lanjutkan. Ibnu Mas'ud sering berkata, sebelumnya kami tak berani melakukan sholat di sisi Ka'bah hingga Umar masuk Islam. Nah, lanjutkan. Dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, dia berkata, ketika Umar masuk Islam, barulah Islam menampakkan diri dan dakwah kepadanya dilakukan secara terang-terangan.
Kami juga berani duduk-duduk secara melingkar di sekitar Baitullah, melakukan tawaf, menyimbangi perlakuan orang yang kasar kepada kami, serta membalas sebagian yang diperbuatnya. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, kami senantiasa merasakan izzah sejak Umar masuk Islam. Subhanallah. Kondisi ini tentunya membuat dan memancing kemarahan kaum musyrikin. Dan kita tahu setan tidak pernah tidur siang. Iblis pun menjadi inisiator utama buat perencanaan-perencanaan dalam rangka menghadang dakwah ini. Jadi kita harus sadar ketika dakwah itu membesar, maka badai yang datang juga akan besar. Pohon itu semakin tinggi, maka anginnya semakin kencang yang akan menerpanya. Tapi rumput, ya enggak. Dan tadi Islam ketika semakin naik, semakin dikenal, semakin tinggi, maka pohon itu akan diterpa dengan angin yang lebih kuat lagi. Dan boleh jadi, kalau tidak bertahan, maka pohon itu akan roboh. Para sahabat di awalnya, wah senang. Mereka bisa menunjukkan keislaman mereka, bisa beribadah terang-terangan. Tapi itu tidak berlangsung lama. Karena Quraisy telah membuat perencanaan baru untuk menghadang dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi apa perencanaan mereka? Tafadhol. Putusan Quraisy terpana oleh Al-Quran di hadapan Rasulullah SAW. Setelah dua orang pahlawan yang agung, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Al-Khattab masuk Islam, awan kelabu mulai menyelimuti kaum musyrikin dan barulah tersadar dari mabuk mereka yang selama ini digunakan untuk menyiksa kaum muslimin. Kali ini mereka berupaya mencari jalan lain, yaitu mengajukan negosiasi di mana mereka akan memenuhi semua tuntunan yang diinginkan oleh beliau, asalkan mau menghentikan dakwahnya. Mereka yang perlu dikasihani itu tidak mengetahui bahwa setiap apa saja yang didapati disinari oleh matahari tidak memiliki nilai sama sekali walau sebesar nyamuk, sekalipun dibandingkan dakwah yang beliau emban. Akhirnya mereka mengalami kegagalan lagi. Barakallahu fikum. Jadi kita lihat setelah melihat Islam semakin menguat, maka mereka melakukan negosiasi. Apa permintaan orang Quraisy? Permintaannya satu, nggak usah dakwah. Berhenti engkau berdakwah. Engkau minta apa? Karena kadangkala orang-orang yang akalnya tumpul, dia berpikir bahwa dakwah yang disampaikan ini dalam rangka menghimpun harta, menumpuk harta benda, mencari popularitas. Dan sampai hari ini tidak sedikit yang menuduh bahwa dakwah yang dilakukan oleh para asatidah mengajak umat kepada Allah, kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipikir oleh sebagian mereka disampaikan disebabkan mencari harta, mencari uang. Maka orang-orang Quraisy berusaha untuk memberikan penawaran apa saja. Engkau mau wanita tercantik, kita carikan. Engkau mau harta, kita jadikan engkau orang paling kaya. Engkau mau kedudukan dan jabatan, kita jadikan engkau raja, atau menjadi orang yang menjadi sumber permasalahan-permasalahan dan keputusannya dari dirimu. Artinya nggak ada urusan kecuali keputusannya dari Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi menerima hal itu? Ternyata semua tawaran yang menggiurkan itu di hadapan Nabi SAW, la yusawi janaha ba'udah. Tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk. Jadi apa yang mau ditawarin? Kalau dunia dan isinya di hadapan Nabi SAW
tidak seperti satu sayap nyamuk. Satu sayap nyamuk ini. Terus apa yang mau ditawarin? Orang Quraisy tidak memiliki semua isi bumi ini. Bicara uang, yang mereka hanya punya beberapa yang mungkin kalau dikumpulkan jumlahnya cukup banyak. Tapi ternyata Nabi SAW menolak semua itu. Nah, lanjutkan. Ibnu Ishaq berkata, Yazid bin Ziyad berkata kepadaku dari Muhammad bin Ka'ab al-Quraizi, dia berkata, suatu hari Utbah bin Rabi'ah yang merupakan seorang kepala suku berbicara di perkumpulan Quraisy saat Rasulullah SAW duduk-duduk seorang diri di masjid. Wahai kaum Quraisy, bagaimana pendapat kalian bila aku menyongsong Muhammad dan berbicara dengannya, lalu menawarkan kepadanya beberapa hal yang aku berharap semoga saja sebagiannya diterima, lalu setelah itu kita berikan kepadanya apa yang dia mau, sehingga dia tidak lagi mengganggu kita. Hal itu dikatakannya ketika Hamzah radhiyallahu anhu masuk Islam dan melihat bahwa para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam semakin hari semakin banyak dan bertambah. Lalu mereka berkata kepadanya, tentu saja bagus, wahai Abu Al-Walid, pergilah menyongsongnya dan berbicaralah dengannya. Utbah secara menyongsong beliau dan duduk di sampingnya seraya berkata, wahai anak saudaraku, sesungguhnya engkau telah datang kepada orang-orang dengan hal yang amat besar, sehingga membuat mereka bercerai-berai. Angan-angan mereka engkau... Afwan. Ada terjemahan yang kurang di sini. Wahai anak saudaraku, innaka minna haitsu qad alimta minas sattah. Engkau telah tahu bahwa dirimu ditambah memiliki kedudukan Taib. Nah, baru sesungguhnya engkau, lanjutkan. Lanjutkan. Wahai anak saudaraku, engkau tahu bahwa dirimu memiliki kedudukan yang tinggi. Wahai anak saudaraku, engkau tahu bahwa dirimu memiliki kedudukan yang tinggi. Sesungguhnya engkau telah datang kepada orang-orang dengan hal yang amat besar, sehingga membuat mereka bercerai-berai. Angan-angan mereka engkau kerdilkan. Tuhan-tuhan serta agama mereka engkau celah, dan nenek-nenek moyang mereka engkau kafirkan. Dengarlah, aku ingin menawarkan beberapa hal kepadamu, bagaimana pendapatmu tentangnya? Semoga saja sebagiannya dapat engkau terima. Nah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai Abu Al-Walid, katakanlah, aku akan mendengarkannya. Wahai anak saudaraku, jika apa yang engkau bawa itu semata hanya menginginkan harta, kami akan mengumpulkan harta-harta kami untukmu, sehingga engkau menjadi orang yang paling banyak hartanya di antara kami. Jika apa yang engkau bawa itu semata hanya menginginkan kedudukan, maka kami akan mengangkatmu menjadi tuan kami hingga kami tidak akan melakukan sesuatu pun sebelum engkau perintahkan. Jika apa yang engkau bawa itu semata hanya menginginkan kerajaan, maka kami akan mengangkatmu menjadi raja. Dan jika apa yang datang kepadamu adalah jin yang engkau lihat dan tidak dapat engkau mengusirnya dari dirimu, kami akan memanggilkan tabib untukmu, serta akan kami infakkan harta kami demi kesembuhanmu. Sebab orang terkadang terkena oleh jin, sehingga perlu diobati, katanya. Atau sebagaimana yang dikatakan, hingga akhirnya Utbah selesai dan Rasulullah mendengarkannya. Lalu beliau berkata, wahai Utbah, sudah selesaikah engkau
Dia menjawab, iya. Beliau berkata, nah sekarang dengarkanlah diriku. Dia menjawab, akan aku dengar. Beliau membacakan firman-Nya. Hamim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya. Fussilat ayat 1-5. Nah, lanjutkan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan bacaannya. Tatkala Utbah mendengarnya, dia malah diam serta khusyuk, mendengarkan sambil bertumpu di atas kedua tangannya yang diletakkan di belakang punggungnya hingga beliau selesai, dan ketika melewati ayat sajadah, beliau sujud. Setelah itu beliau bersabda, Wahai Abu Al-Walid, engkau telah mendengarkan apa yang telah engkau dengar tadi. Sekarang terserah padamu. Barakallahu fikum. Kita lihat ya bagaimana kaum musyrikin ternyata memang berusaha untuk menghalangi dakwah ini dengan segala cara. Dengan kekuatan fisik, dengan rayuan-rayuan gombal mereka. Kalau disiksa nggak bisa, maka mereka akan membuat rayuan, penawaran-penawaran yang nyaman sebenarnya. Apa tawaran mereka? Di mana Al-Walid, ini Abul Walid berangkat ya, menjumpai Nabi SAW setelah berdialog dengan kaumnya. Dan bahasa dia, bahasa yang indah sekali ketika berdialog. Dan ini kita perlu belajar adab berbicara. Al-Walid berkata kepada Nabi SAW, menyebutkan kemuliaan Rasul SAW. Engkau adalah orang yang kedudukannya tinggi, engkau orang yang mulia, berbudi luhur ya. Tapi sekarang kau berubah gitu loh. Engkau datang ya meninggalkan kaummu. Bahkan ajaran yang kau bawa membuat terjadinya perpecah belahan di antara keluarga-keluarga mereka. Tuhan-Tuhan mereka engkau celah, kau bodoh-bodohin, engkau enggak juga beriman dengan agama nenek moyangmu. Ini ucapan Abul Walid. Kemudian setelah itu, ketahuilah aku mau menawarkan sesuatu kepadamu. Setelah memberikan pujian, menyanjung, baru berbicara tentang tawarannya kepada Nabi SAW. Apa tawaran pertama? Harta. Kau akan jadi orang paling kaya semekah. Kalau kehormatan, engkau akan menjadi orang yang paling mulia sehingga urusan tidak diputuskan kecuali ada engkau. Kemudian kalau engkau ingin kerajaan, maka kita jadikan engkau raja buat kami. Kemudian kalau yang datang kepadamu ini adalah jin, orang bisa kerasukan jin karena memang dikirimi jin oleh para penyihir, atau karena kondisi dia yang kurang dekat sama Allah sehingga jin merasuki diri. Maka Abul Walid mengatakan, kalau engkau sakit, engkau kemasukan jin, kita akan panggilkan tabib yang meruqyahmu sampai kau sembuh. Setelah selesai penawaran itu, Nabi minta izin, tidak langsung menjawab. Ini adab berdialog. Nabi SAW setelah mendengarkan penjelasan Abul Walid, yaitu Utbah bin Rabi'ah, maka kemudian Nabi SAW berkata, Aqad faraghta ya Abul Walid, yang terjemahannya,
Yang pertama Nabi SAW mengatakan, katakanlah aku akan mendengarkan. Setelah itu Nabi mendengarkan dengan seksama, tidak memutus sedikit pun dari omongan atau ucapan yang dikatakan oleh utusan Quraisy ini. Setelah itu Nabi alaihissalam berkata, "Aqad faraghta, engkau sudah selesai." Sudah selesai ngomongin. Kata Utbah bin Walid, Utbah bin Rabi'ah, afwan, bapaknya Walid, dia berkata, iya, aku sudah selesai. Nggak ada lagi yang mau disampaikan. Kemudian Nabi alaihissalatu membacakan awal surat Fussilat, ya. Dibacakan sampai ke ayat 13, fa in a'radu faqul andartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adi wa thamud. Setelah mendengarkan Quran itu, Nabi SAW berkata, itulah yang kami berada dalamnya, atau kami seru apa yang kamu seru kami kepadanya. Artinya ini benar-benar ajaran Islam. Itu. Engkau sudah baca Qur'annya, udah selesai. Sekarang terserah. Karena nggak ada pemaksaan dalam beragama. Subhanallah jamaah. Al-Walid setelah mendengar itu tidak langsung mengambil keputusan. Ini juga orang yang cerdas jamaah. Itu orang yang tidak tergopoh-gopoh. Orang yang bijak. Itu orang yang tidak terburu-buru. Ada permasalahan yang perlu diperbaiki, ya diperbaiki, tapi tidak dengan tergesa-gesa. Maka Al-Walid setelah mendengar itu tidak langsung memberikan keputusan. Apa yang dia lakukan? Dia menjumpai sahabat-sahabatnya, Abu Jahal dan rekanannya. Apa yang dikatakan? Nah, kita akan dengarkan apa ucapan Utbah bin Rabi'ah setelah mendengarkan Al-Quranul Azim. Nah, Utbah bangkit dan menemui para sahabatnya. Melihat kedatangannya, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, kami bersumpah atas nama Allah, sungguh Abu Al-Walid telah datang kepada kalian dengan raut muka yang berbeda dengan sewaktu dia pergi tadi. Dia pun datang dan duduk bersama mereka. Mereka berkata kepadanya, apa yang engkau bawa wahai Abu Al-Walid? Yang aku bawa bahwa aku telah mendengar suatu perkataan yang demi Allah belum pernah sama sekali aku dengar semisalnya. Demi Allah, ia bukanlah syair, bukan sihir, bukan pula tenung. Wahai kaum Quraisy, patuhilah aku, serahkan urusan ini kepadaku, serta biarkanlah orang ini melakukan apa yang dia lakukan. Menjauhlah dari urusannya. Demi Allah, sungguh ucapannya yang telah aku dengar itu akan menjadi berita besar. Jika orang-orang Arab dapat mengalahkannya, maka kalian telah terlebih dahulu membereskannya tanpa campur tangan orang lain. Dan jika mengalah, nah, ini campur tangan orang lain yang diperbaiki. Jika orang Arab dapat mengalahkannya, maka kalian telah dicukupi dengan campur tangan orang lain. Ini kan terlebih dahulu membereskan tanpa campur tangan orang lain, yang betul dengan campur tangan orang lain. Jika orang-orang Arab dapat mengalahkannya, maka kalian telah dicukupi dengan campur tangan orang lain. Nah. Dan jika dia mengalahkan mereka, maka kerajaannya adalah kerajaan kalian juga. Keagungannya adalah keagungan kalian juga. Maka dengan begitu kalian akan menjadi orang yang paling bahagia.
Mereka berkata, "Demi Allah, dia telah menyihirmu dengan lisannya, wahai Abu Al-Walid. Ini adalah pendapatku terhadapnya. Terasa apa yang ingin kalian lakukan?" Jawabnya. Barakallahu fikum. Kita lihat ya. Bagaimana Utbah ibn Rabi'ah ini yang pada akhirnya memberikan penjelasan yang setelah itu terserah. Itu pendapatku. Bahwa kesuksesannya adalah kesuksesan kalian. Kejayaannya adalah kejayaan kalian. Gitu. Tapi kalau kalian nggak mau ya terserah kalian. Gitu. Nah, lanjutkan. Dalam riwayat lain, Utbah menyimak sampai mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hingga firman-Nya, "Fa'in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'adin wa thamud." Jika mereka berpaling, maka katakanlah, "Aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan Tsamud." Fussilat ayat 13. Dia berdiri gemetaran lalu meletakkan tangannya di mulut Rasulullah SAW dan berkata, semoga Allah memberimu kebaikan dan kasih sayang. Naam, ini terjemahan yang perlu diperbaiki. Tapi yang bukan semoga Allah, tapi aku memohon dengan nama Allah dan Rahim. Aku memohon kepadamu dengan nama Allah dan Rahim. Ya, ini termasuk yang biasa dilakukan oleh orang-orang dahulu ya. Anshudukallaha warrahim. Maka Allah katakan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Di awal surat An-Nisa Allah mengatakan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Yang kau dengan namanya meminta dan dengan rahim, dengan hubungan kekerabatan. Maka di sini Utbah bin Rabi'ah mengatakan anshudukallaha warrahim. Aku memohon kepada Allah dengan nama Allah dan dengan rahim. Itu maknanya. Nah, lanjutkan. Hal itu ia lakukan karena takut bila peringatan itu benar-benar terjadi padanya. Ia bangkit dan kembali ke kaumnya lalu mengatakan seperti yang ia katakan. Barakallahu fikum. Jadi Al-Quran ini bukan hanya dibacakan kepada orang Islam. Karena sebagian orang berkata, bagaimana cara kita mendakwain orang kafir? Mereka tidak beriman dengan Al-Quran. Naam, mereka tidak beriman dengan Al-Quran. Dan Nabi SAW tahu bahwa Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal dan masyarakat Quraisy yang masih kafir itu tidak beriman dengan Al-Quran. Bagaimana cara Nabi mendakwain mereka? Dengan membacakan Al-Quran. Karena sejatinya apapun permasalahannya ada jawabannya dalam Al-Quran. Dan Nabi SAW membacakan awal surat Fussilat, yang pada akhirnya Utbah ini gemetaran, ketakutan ketika Nabi SAW memberikan ancaman. Fa'in a'radu faqul anzartukum. Jika mereka berpaling maka katakanlah anzartukum, aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Ini pernyataan ini membuat Utbah ketakutan, ditutup mulut Nabi SAW. Kemudian dia berkata seperti perkataan yang baru saja kita baca. Nah, lanjutkan. Abu Thalib mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Situasi dan kondisi yang ada telah banyak berubah, tetapi Abu Thalib tetap saja dibayangi oleh
kekhawatiran terhadap gangguan orang-orang musyrik terhadap keponakannya. Dia kembali teringat beberapa peristiwa yang sudah terjadi. Orang-orang musyrik pernah mengancamnya agar dia menghentikan ulah keponakannya dan berupaya menukarnya dengan Amarah bin Al-Walid untuk dibunuh. Abu Jahal pernah mendatangi keponakannya itu sambil membawa batu yang akan dilemparkan kepadanya. Uqbah bin Abu Mu'aid Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abu Mu'aid. Kasih A, habisnya U kasih A. Mu'aid. Mu'aid. Uqbah bin Abu Mu'aid pernah menjerat leher keponakannya dengan pakaian agar bisa membunuhnya dan masih banyak ancaman lain. Abu Thalib mengingat-ingat kembali semua peristiwa itu. Dia bisa mencium bau busuk yang menyengat dari orang-orang Quraisy dan merasa yakin bahwa orang-orang musyrik itu hendak merusak perlindungannya terhadap Nabi SAW dan ingin membunuhnya. Hamzah, Umar atau siapapun pasti tidak akan sanggup menghadapi makar mereka. Ya, sebagaimana kaum musyrikin berkumpul untuk melakukan konspirasi, maka Abu Thalib mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib dalam rangka melakukan konferensi. Bagaimana cara menghadapinya? Mereka sejak masuk Islamnya Umar dan Hamzah berubah taktik dan siasat mereka memerangi agama Allah. Tapi yang jelas mereka tetap akan memerangi agama Allah. Abu Thalib yang masih kafir dan dia mati dalam kondisi kafir juga, dia punya kepentingan menjaga nama baik Bani Hashim. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan keponakannya, maka yang jelek nama qabilahnya. Maka dia pun berkumpul demi menetapkan sebuah sikap yang harus diambil dalam menghadapi qabilah-qabilah yang lainnya yang akan menimpakan siksaan atau gangguan terhadap Nabi SAW. Nah, lanjutkan. Abu Thalib merasa yakin bahwa mereka telah sepakat untuk membunuh Rasulullah SAW secara terang-terangan. Kesepakatan mereka itu sebenarnya telah diisyaratkan di dalam firman Allah. Abramu amran fa inna mubrimun. Bahkan mereka telah menetapkan satu tipu daya jahat, maka sesungguhnya kami menetapkan pula. Surat Az-Zukhruf ayat 79. Lantas apakah yang akan dilakukan Abu Thalib? Dia berdiri di tengah-tengah anggota keluarganya, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, dan Bani Abdul Manaf, meminta kesediaan mereka untuk melindungi keponakannya. Ternyata mereka menganggupinya untuk baik yang kafir maupun yang muslim. Sebagian langkah untuk menjaga kekerabatan orang yang tidak bergabung dalam kesedihan tersebut adalah saudaranya Abu Lahab. Dia memisahkan diri dari mereka dan bergabung bersama orang-orang Quraisy lainnya. Nah, jadi kalau dilihat bagaimana Bani Hashim, Bani Muttalib bukan Bani Abdul Muttalib tapi Bani Muttalib dan Bani Abdi Manaf dikumpulkan oleh Abu Thalib, kemudian mereka bersepakat untuk melindungi. Karena sepertinya, dan itu bisa dipastikan, orang-orang Quraisy ini sudah buntu pikiran mereka. Karena segala cara sudah ditempuh. Maka satu-satunya jalan buat mereka
agar dakwah ini terhenti, maka aktor dakwahnya harus dieksekusi. Siapa yang hendak mereka bunuh? Nabi Muhammad SAW. Maka tadi Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Bani Hashim, Bani Muttalib. Oh, tunggu, ini ada yang kurang tepat ya. Coba diperbaiki, ditampakkan. Dia berdiri di tengah-tengah anggota keluarganya, Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Bukan Abdul Muttalib ya. Dihapus. Naam. Taib, di sini disebutkan dan Bani Abdi Manaf. Diganti bukan kedua anak Abdi Manaf. Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Kedua anak Abdi Manaf. Nah, jadi anak-anaknya Abdul Manaf ini banyak. Yang terkenal adalah Hashim ibn Abdi Manaf, kemudian Al-Muttalib ibn Abdi Manaf, kemudian ada Abd Syams ibn Abdi Manaf, kemudian Naufal bin Abdi Manaf. Ini disebutkan anak-anak lakinya mereka ada 4. Jadi Naufal, Abdul Syams, Al-Muttalib, dan Hashim. Yang bergabung adalah Hashim dan Al-Muttalib. Jadi anak-anaknya Hashim dan Al-Muttalib ya. Adapun dari Abdi Syams ini muncul Umayyah. Abdi Syams punya anak Umayyah yang anaknya itu nanti adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan ada Abul As ya. Tapi yang ingin kita sampaikan bahwasanya yang bergabung itu 2 anaknya Abdi Manaf, Hashim dan Al-Muttalib. Adapun Abdi Syams dan Naufal tidak. Mereka tidak bergabung. Dan dari keluarga Al-Muttalib ada juga yang nggak bergabung. Siapa? Abu Lahab. Dia memisahkan diri. Dia memilih untuk bergabung dengan orang-orang Quraisy lainnya. Ini termasuk pengkhianat dalam kesukuannya. Jadi setelah kesepakatan itu dibuat oleh Abu Talib, maka tentunya akan ada tindakan dari orang-orang musyrikin Quraisy ya, dari kabilah-kabilah Quraisy lainnya dalam menghadapi sikap yang diambil oleh Abu Talib. Mereka mau membunuh, artinya kabilah-kabilah yang lainnya itu bersepakat, bersekongkol, melakukan konspirasi dan makar untuk membunuh Nabi Muhammad SAW karena mereka sudah melakukan berbagai macam cara tapi ditolak oleh Abu Talib. Maka satu-satunya cara buat mereka bunuh. Baik. Untuk menguatkan kabilahnya, maka Abu Talib mengumpulkan mereka bahwa kita akan menjadi benteng yang kokoh untuk melindungi Muhammad SAW. Dan mereka sepakat untuk melakukan ini. Ahibati fillah. Kita lihat ya, dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab, masuk Islamnya Hamzah. Ombak itu semakin dahsyat. Angin itu semakin kencang. Tadi udah disebutkan, pohon itu semakin tinggi, maka anginnya semakin kencang. Dan itu yang terjadi. Apa yang dilakukan oleh kabilah-kabilah Quraisy lainnya? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, di mana akhirnya mereka bersepakat
bersatu padu untuk melakukan pemboikotan. Boikot sosial, boikot ekonomi, dan itu berdampak. Jadi boikot itu salah satu alat perang. Jadi alat perang itu bukan hanya meriam, ya, bukan hanya pesawat tempur, tapi ternyata pemboikotan secara ekonomi, secara sosial itu akan melemahkan kondisi musuh, yang setelah itu mereka akan menyerah. Dan kita akan melihat bagaimana proses pemboikotan ini, apa yang terjadi dalam pemboikotan tersebut, dan apakah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib akhirnya menyerah, atau apa yang terjadi. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator kita. Jazakillah khair. Bismillah Ustaz. Untuk selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama yang masuk lewat chat Zoom. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Terus izin bertanya Ustadz, mengapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat dibenci oleh Syiah Rafidhah? Itu satu pertanyaannya. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ya, kalau bicara kenapa mereka benci, sejatinya mereka benci dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Namun memang di masa Umar bin Khattab, orang-orang Syiah ini kan kebanyakan dari Majusi sana, dari Persia, dari Iran sana. Kerajaan Persia itu runtuh di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang memang Raja Persia yang namanya Kisra, artinya sebutan Raja Persia itu Kisra, sebutan Raja Romawi itu Kaisar, sebutan Raja Habasyah itu Najasyi, sebutan Raja Mesir itu apa? Fir'aun. Itu penyebutan raja, bukan namanya. Kisra itu setelah penaklukan kota Mekah, Nabi SAW mengirim surat. Yang isi surat itu adalah dakwah, mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Mengirim surat ke raja-raja Arab, ke Persia, di mana di situ ada Kaisar Romawi, ke Syam ya, ke Syam, di situ ada Raja Romawi, Kaisar, dan ke Persia, di situ ada raja orang-orang Persia yaitu Kisra. Romawi itu menghormati surat yang datang dari Nabi SAW, membalasnya dengan kebaikan. Kemudian Muqawqis yang di Mesir juga seperti itu. Dari surat-surat yang dikirim itu, yang paling parah sikapnya adalah Kisra. Dirobek surat Nabi SAW. Maka Nabi SAW berdoa agar Allah merobek kerajaan mereka. Dan itu terjadi di masa Umar bin Khattab. Maka mereka benci sekali. Maka mereka benci kepada Umar, dan mereka sangat suka dengan Abu Lu'lu al-Majusi yang membunuh Umar bin Khattab. Yang sampai hari ini ada monumennya Baba Syuja di Persia sana, di Iran sana. Mereka mengagungkan. Karena memang Umar bin Khattab yang menegakkan ya, dia yang dibenci sama mereka ya Abu Bakar, Umar, dianggap juga oleh mereka Umar itu merampok kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, padahal mereka adalah sahabat-sahabat yang saling mencintai sebenarnya. Jadi itu yang dilakukan oleh orang-orang Syiah sebenarnya. Mereka benci sekali dengan Umar bin Khattab karena perjuangan Umar menegakkan agama Allah ini, sehingga kerajaan Persia itu hancur dan tidak berdiri. Akhirnya mereka berusaha untuk bersembunyi di balik keluarga Nabi SAW, dan mereka membuat cerita-cerita bahwa Umar bin Khattab
itu merampas kerajaan, merampas kekuasaan atau khilafah ya. Mereka juga membuat cerita yang sangat dramatik ya. Mereka menceritakan bahwa setelah meninggalnya Nabi SAW, Umar datang ke rumahnya Fatimah dirantai sama Umar, digeret, cerita-cerita bohong dan dusta agar orang benci sama Umar. Makanya orang yang tidak tahu tentang Umar bin Khattab kemudian dengar cerita orang-orang Syiah, dia akan benci. Karena ceritanya dibuat terbalik. Umar itu melakukan penyiksaan kepada Ahlul Bait. Padahal Umar itu menantunya Ali bin Abi Thalib. Bayangin ya. Umar itu menantunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Barakallahu fiik. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari partisipan Zoom, silakan Uti Putri untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Hayakumullah ya Ustaz. Allah yahyik. Afwan Ustaz, karena tuh terinspirasi dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala bahwa beliau itu tegas dan dakwahnya terang-terangan Ustaz. Dan ketika Ana mulai hijrah dan ingin mengajak teman-teman, kemudian keluarga yang notabene mereka adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi dalam hal dunia ya Ustaz, rata-rata bergelar ya S1 minimal dan ada yang udah gelar doktor dan lain-lain, tetapi mempunyai pemikiran yang beragam tentang dakwah sunnah ini gitu Ustaz. Dan banyak juga yang mereka langsung terkesima dengan dai ataupun dengan pengajar-pengajar yang hafal Al-Quran, yang tahu letak hadis nomor sekian apa sekian, dan ketika Anda tunjukkan syubhatnya dan lain-lain, itu mereka langsung mengatakan, wah jangan dong membeda-bedakan asatizah. Oh tidak, asatizah itu harus dipilih, kata Ana. Dan Ana juga termasuk orang yang, mohon nasihatnya Ustaz, Ana termasuk orang yang sedikit agak ngegas gitu, Ustaz, tegas bahwa tidak, guru Ana jelaskan, guru Ana Ustaz Safi, Ustaz Firanda, yang jelas-jelas lulusan Madinah, yang jelas-jelas fakih ilmunya gitu. Anda apa yang bisa diambil dari guru Anda, kata Ana gitu kan Ustaz. Udah jelas-jelas subhatnya ada, udah jelas-jelas pendalilannya juga salah. Anda masih tetap bersikuku bahwa itu bisa diambil ilmunya gitu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz supaya Anda juga gimana ya Ustaz, dia juga bisa berlemah lembut, tetapi mereka ini orang-orang berpendidikan dan ngeyel gitu Ustaz. Nah, mohon nasihatnya Ustaz ya, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mahibbati fillah, orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Sebagaimana 4 sahabat Nabi khalifah setelah beliau alaihi salatu wassalam, bagaimana Abu Bakar Siddiq, beliau lembut tapi dibalut dengan ketegasan. Umar tegas tapi ada kelembutan dia. Bagaimana Utsman bin Affan, seorang yang pemalu dan dermawan dengan hartanya, yang dia juga penuh dengan kelembutan. Bagaimana Ali bin Abi Thalib dengan keberaniannya. Mereka berbeda-beda. Maka kalau kita lihat sikap mereka ketika menjadi khalifah itu beda. Namun apabila syariat yang menaungi tabiat-tabiat itu, maka tabiat itu akan tunduk kepada syariat. Kalau bicara diri kita sekarang, tadi mamanya Ibu Putri bagaimana menghadapi keluarganya, memang yang dibutuhkan adalah kesabaran. Kita nggak bisa memberikan hidayah kepada mereka. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Sampaikan dengan cara yang baik. Yang kedua, apakah perdebatan itu dibutuhkan? Seperti tadi cerita debat ya antara Ibu Putri dengan keluarganya. Kita perlu pintar-pintar melihat situasi dan kondisi. Nabi SAW mengatakan, Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar.
Jadi ada kondisi yang perdebatan itu membuat orang semakin jauh dari kita, semakin jauh dari dakwah ini. Maka nggak usah didebat. Tapi paling tidak sampaikan kepada mereka, jazakallah khair ya, ana dalam kondisi masih belajar, ana akan terus menuntut ilmu. Dan kalau tadi dikatakan belajar itu kepada siapa saja, ya enggak. Sampaikan ana akan belajar ya kepada orang yang ana yakin dengan ilmunya. Karena khawatir dengan iman kita, sebagaimana kita kalau ke dokter kita milih-milih. Kita milih ke dokter. Kok ketika kita bicara hati kita berikan kepada siapa saja? Enggak. Sampaikan selalu ungkapan yang menunjukkan kita ini sedang belajar. Sehingga kita tidak menggurui mereka. Enggak, aku sedang belajar. Aku sedang menuntut ilmu, aku ingin menjadi lebih baik lagi. Dan tadi kalau disampaikan aku belajar kepada beberapa ustadz ini, adapun tadi mungkin ustadz-ustadz yang disampaikan ya buat aku minta maaf. Jadi bahasa aku sedang belajar, kemudian aku minta maaf. Kalau mungkin mereka ada hal-hal yang ditanyakan disampaikan, aku akan pelajari kembali sambil terus didoakan. Soalnya Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi SAW, Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Atas dasar rahmat Allah kepadamu, engkau jadi lembut sama mereka. Lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau kasar, keras hatinya, orang akan kabur dari engkau. Contoh nih kejadian Wuhaib ibn Amr, Umair ibn Wahab ya, Al-Jumahi. Umair ibn Wahab Al-Jumahi. Ketika dia datang ke kota Madinah hendak membunuh Nabi SAW, dia datang bawa pedang. Sama Umar itu di luar, dipegang lehernya dengan tali pedangnya, dibawa menjumpai Nabi SAW. Apa sikap Nabi SAW? Tahu Umar, biarkan Umar. Nabi SAW tidak mengingkari ketegasan Umar. Tapi setelah berhadapan dengan Nabi SAW, Umar disuruh membiarkan. Sekarang berikan kepada aku orang ini. Diberikan kepada Nabi SAW, maka terjadi dialog. Nah, dialog ini penting sekali dengan kepala dingin, ya, dengan hati yang penuh keinginan agar orang yang mendapatkan hidayah akhirnya masuk Islam. Tapi ada kondisi tadi Utbah ibn Rabi'ah yang Nabi SAW telah membacakan kepada dia ayat-ayat Allah dan dia tahu dengan kebenaran itu. Tapi dia nggak masuk Islam juga. Apa yang bisa lagi? Nggak ada. Kita cuma bisa menyampaikan dengan cara yang baik. Ya. Itu saja. Dan anak ingat pesan seorang Syekh Ibrahim Ruhaili. Ketika kita belajar sama beliau di masjid kampus dulu. Bicara tentang thalathatul usul ya. Kemudian bicara tentang 4 kewajiban yang harus diketahui ya. Berilmu, beramal, bersabar, dan berdakwah dan bersabar. Beliau menyampaikan, yang tidak penyabar jangan berdakwah. Karena dikhawatirkan dia ingin membangun tapi dia ingin menghancurkan. Yang dikhawatirkan dia membuat orang kabur padahal sebenarnya dia ingin orang-orang itu mendekat. Gara-gara dia nggak sabar. Mungkin emosi, mungkin marah ya. Karena orang kalau sudah marah kadang-kadang nggak kontrol apa yang dia ucapkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, masih ada waktu Ustaz ya untuk. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita ke kuis. Nah. Silakan untuk Muhammad pertanyaan langsung pada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya mau nanya Ustaz, kalau misalnya sesama saudara kandung itu, mereka itu membangun hubungan, tapi mereka ini suka sering gibah, gosip, nyebarin aib orang lain segala macam. Nah, hubungan mereka itu sering melakukan seperti itu dan di atas maksiat gitulah. Hubungannya dia sering melakukan maksiat seperti itu. Nah, apakah hubungan mereka ini
hanya di dunia saja, sementara nanti di akhirat bisa saling menuntut. Sebagaimana dalil di surat Az-Zukhruf ayat 67, Ustaz. Nah itu aja. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Berapa banyak perkumpulan, pertemanan, tadi persaudaraan juga, kakak adik, mungkin kalau kumpul, kalau ngobrol ya, yang diomongkan orang lain. Jadi subhanallah, kemarin malam kita, bukan kemarin malam ya, hari Jumat kita ke Pekanbaru. Kemudian kita di waktu subuh itu ada kajian. Kita melihat di kafe-kafe itu yang buka 24 jam masih pada nongkrong orang-orang di sana jamaah. Ana tanya sama temen, apa sih yang dilakukan orang-orang itu? Karena dia ngatakan, iya Ana dulu kayak mereka, sampai subuh kita nongkrong. Nggak ngapa-ngapain kata dia. Ya ngobrol, termenung, bengong. Kenapa? Karena waktunya panjang sekali mereka ngobrol. Bahan habis. Kemudian yang paling enak ya ngomongin orang. Kenapa kalau ngomongin orang enak? Karena setan datang ngasih bahan macam-macam ya. Jadi kita dapat bahan banyak tuh kalau ngobrolin orang lain. Maka kalau pertanyaannya, apakah persaudaraan itu hanya di dunia dan di akhirat mereka akan bermusuhan? Nah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, kalau tadi disebutkan ya, dalilnya di surah Az-Zukhruf, al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang yang saling mencintai, saling mengasihi, kelak pada hari kiamat mereka akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi apabila perkumpulan mereka tidak berlandaskan takwa, artinya mereka ngobrol, ngumpul, nggak pernah ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak pernah sang kakak mengingatkan adiknya. Nggak pernah sang adik berusaha untuk merubah topik pembicaraan dalam rangka menghindari dosa. Ya boleh jadi nanti mereka akan saling bermusuhan. Karena mereka mengatakan, gara-gara kamu aku jadi ngomongin orang. Yang satu, kenapa kok nggak ngasih nasihat aku waktu itu? Jadi mereka akan saling bermusuhan. Karena ternyata perkumpulan itu tidak menyelamatkan. Apa penyebabnya? Landasannya bukan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita. Dan buat siapapun ya yang memiliki perkumpulan pertemanan, tolong, kalau engkau ingin perkumpulan itu abadi sampai ke surga Allah Azza wa Jalla, hendaklah landasannya takwa. Ya saling mengingatkan dalam kebaikan. Setelah ngobrol kumpul ditutup dengan doa kafaratul majlis. Dan jangan sampai difahami doa kafaratul majlis itu untuk setelah kajian, yang enggak. Untuk majlis itu malah lebih penting lagi. Karena kadang-kadang di situ ada banyak ya tergelincir lisan kita. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Doa penghapus majlis. Bukan majlis ilmu ya. Majlis apa saja. Barakallahu fiik. Mungkin kita masuk ke kuis. Baik, pertanyaan yang pertama, siapakah orang yang datang ke rumahnya Umar bin Khattab pada saat Umar hendak dikeroyok dan dibantai gara-gara ada provokator yang kemudian mereka nggak jadi untuk mengeroyok Umar bin Khattab di rumahnya, untuk menjarah rumahnya Umar, untuk membunuh Umar bin Khattab? Siapa namanya dan kenapa? Buat santriwati. Mau dibantu untuk ngomong. Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Siap. Nama kenapa? Kenapa orang-orang kok nggak jadi? Karena dia orang yang ditakutin sama kaum musyrikin. Dia musyrik juga.
Apa Ustaz, nggak ada suaranya. Mana? Iya. Kenapa sebabnya? Al-As bin Wa'il As-Sahmi, betul. Bapaknya Amr bin As. Kenapa? Suaranya ada apa enggak ada? Suara anak terdengar? Nah, Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Taib. Afwan, Ustaz. Tadi nggak ada suaranya Ustaz, ini baru ada. Siap. Jadi Al-As bin Wa'il As-Sahmi, betul. Terus kenapa? Karena dia orang yang ditakutin sama kaum Quraisy. Iya. Dan dia satu sekutu sama qabilahnya Umar bin Khattab. Ya. Taib, barakallahu fik. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan. Oke, ini pertanyaan buat yang umum. Buat yang umum. Bukan buat santriwati, yang umum. Pertanyaannya, sebutkan 4 anaknya Abdi Manaf dan siapa yang bergabung dengan Abu Thalib. Silakan untuk Aisyah untuk menjawab pertanyaan. 4 anak laki-lakinya. Nah, sebutkan. Yang pertama Banul Muttalib, Al-Muttalib ya, Al-Muttalib. Hashim, Naufal, Abdus Syams. Taib, ahsanti, barakallahu fiik. Taib, kembali ke santriwati. Pertanyaannya, kenapa Abu Thalib mengumpulkan anak-anaknya Al-Muttalib dan Bani Hashim dan anak-anaknya Hashim? Kenapa? Jangan sampai kesini. Langsung jawab tadi gitu. Untuk meminta perlindungan bagi ponakannya dan untuk menjalin hubungan kekerabatan. Diulangi, suaranya kecil. Untuk melindungi ponakannya dan untuk menjalin hubungan kekerabatan. Taib, barakallahu fiik ya. Siap untuk melindungi Nabi Muhammad SAW karena ada isu yang tersebar orang-orang Quraisy melakukan konspirasi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka mereka menyusun kekuatan, menyusun solidaritas agar kita bersatu, nggak ada yang boleh menyentuh Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fiik. Itulah jamaah yang dapat kita kaji kesempatan kali ini. Semoga Allah memuliakan agama Islam ini, yang tentunya ketika dakwah semakin besar, maka gangguan dan tantangan akan semakin besar pula. Dengan pertolongan Allah Azza wa Jal, kita akan bisa menghadapi semua itu. Dan tentunya perlu menyusun strategi, perlu duduk bersama, bermusyawarah, agar langkah yang diambil tidak sampai bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jal. Jazakumullah khair. Ana mohon undur diri, ana kembalikan ke moderator. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian pagi ini dari awal sampai akhir telah selesai. Telah sama-sama kita simak. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami ucapkan barakallahu fikum, jazakumullahu khairan kepada Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalama LCM Hafizullah Ta'ala yang telah menyampaikan materinya, dan kepada lorong Faradisa yang telah mempersiapkan kajian ini, dan juga kepada seluruh keluarga besar SRB. Kami mohon maaf kepada partisipan yang tidak kami sampaikan atau bacakan pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Dan bagi yang menjawab kuis tadi, silakan agar menghubungi nomor yang ada di flyer kajian. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samase,
it's different. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.